Ya, ini yang kedua. Mata saya kemarin itu terperangkap atau terjerat oleh satu judul. Di video itu, siapakah anak laki-laki yang dilahirkan dan akan menggembala segala bangsa? Sungguh indah judulnya ya. Itu saya lihat di channel PS Peter BSM Magister Teolog. Beberapa waktu lalu saya sudah banyak melihatnya, video-videonya, karena banyak yang membicarakan tentang Satrio Piningit di situ. Dan ini yang saya sampaikan pertama. Salam Pak Peter, semoga Tuhan memberkati dan semoga senantiasa cinta dan kasih sayang Allah tercurah kepada panjenengan keluarga besar sedoyo. Beliau mengatakan bahwa Satrio Piningit itu adalah tokoh besar untuk keselamatan bangsa-bangsa. Dan Satrio Piningit dilahirkan agar Tuhan memiliki tempat meletakkan kepalanya, kemudian terlaksanalah segala rencana Tuhan. Yesus dilahirkan Maria. Satrio Piningit dilahirkan oleh, melibatkan orang banyak dan semua hierarki gereja serta jemaat yang sempurna mencapai tatanan rohani ruang maha kudus. Itu di video pertama. Kemudian saya melihat satu lagi masih dari beliau, Pak Peter BS Magister Teolog. Itu judulnya Satrio Piningit, tokoh kegerakan akhir zaman dari Indonesia. Nah, beliau memaparkan sebagai wilayah tujuan destinasi sebuah nubuatan firman Tuhan, nenek moyang kita pun sudah diberitahu petunjuk meskipun samar. Mereka menyebutnya sebagai Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu atau Satrio. Ini sesungguhnya adalah menunjuk pada suatu peristiwa akhir zaman di mana tokoh yang akan muncul dari Indonesia memegang tampuk kepemimpinan kegerakan rohani akhir zaman. Panjang memang cerita isinya, tapi saya hanya mengambil pokok sarinya dari awal. Namun kita bisa melihat dari yang disampaikan itu bahwa dari video-video awal yang saya sampaikan tentang Satrio Piningit, apa kata juga channel-channel lain, ini menurut saya benar-benar sesuatu yang saling melengkapi. Cuman kalau dari bahasanya, kalau misalkan dia akan menggembala segala bangsa-bangsa, barangkali maksudnya sama ya. Menggembala hanya bahasa di Kristiani, tapi tujuannya maksudnya kan untuk ya enggak tahu. Oke, saya lanjut. Bahwa kelahirannya itu kalau dibandingkan dengan Yesus dilahirkan oleh Maria, sedangkan Satrio Piningit itu dilahirkan oleh banyak orang dan semua hierarki gereja serta jemaat yang sempurna mencapai tatanan rohani ruang maha kudus. Dan juga
dia ditampuk kepemimpinan di kegerakan rohani akhir zaman. Dari bahasanya ini tentu kita melihat bahwa si Satrio Piningit itu adalah seorang yang mungkin digambarkan seperti Yesus tadi. Yesus itu turun, kemudian Yesus itu menempati jasadnya Satrio Piningit. Mungkin kalau saya melihat intinya seperti itu yang disampaikan ini, dan dia akan memimpin kegerakan rohani akhir zaman. Kalau dari bahasa-bahasa ini apa yang saya sampaikan dari video sebelum isi buku, memang tujuannya itu, kalau saya bahasanya maksudnya sama, tapi bahasanya saya bagaimana agar semua manusia bangsa Indonesia dan manusia di muka bumi bisa dibimbing Allah agar bisa kembali kepada Allah. Mungkin begitu bahasa saya begitu, sedangkan bahasa beliau karena memang dari kecil perjalanan hidup, pengetahuan dan ilmu iman itu sudah terpola melalui ajaran Kristiani sehingga bahasanya seperti itu. Namun kalau tujuan akhirnya tentu agar kita semua kembali pada Allah. Jadi perbedaan ini di sini kalau saya lihat kan hanya karena pengalaman masalah di keagamaan. Dan kalau misalkan yang dimaksud itu adalah Juan Siregar, tentu saya bukan Bapak Peter yang terhormat dan saya muliakan. Juga seluruh umat Kristiani Katolik Advent di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Saya di waktu kelas 1 SD, guru saya itu luar biasa, Bapak Pasaribu. Dia beragama Kristen, dan tangan ini atas jasa beliau saya bisa menulis, saya bisa membaca. Terima kasih Pak Pasaribu. Di keluarga itu memang kadang-kadang sering dibilang itu orang Kristen itu seperti apa begitu. Tapi di hati itu kok tidak terima. Bukannya mereka telah berbuat banyak, bukan Pak Pasaribu telah mengajari saya menulis, membaca. Kenapa kita berbeda agama? Kenapa jadi ada permusuhan? Hanya karena ribuan tahun yang lalu berbeda pendapat, kita hanya pengikut dan ikut bertengkar tidak berujung. Saya merasakan bagaimana Pak Peter menyampaikan semua isi khotbah itu, isi keinginannya untuk semua manusia kembali kepada Allah. Namun setelah saya menjalani pengalaman terutama memang sejak 1998 diperkuat dengan dialog-dialog dengan almarhumah ibunda di akhir tahajud itu, sampai terutama memang di proses penulisan buku, Allah mempertunjukkan bagaimana yang Allah kehendaki terhadap kita manusia di muka bumi ini, bagaimana mengenalnya, itu sudah lengkap saya sampaikan di video-video sebelum, dan kelak tentu sempurnanya semua bangsa Indonesia akan bisa melihat di dalam 3 buku. Pak Peter dan semua saudaraku yang kita dari Kristiani Katolik Advent, rasanya kok berat menyampaikan ya, karena saya bisa merasakan sedalam apa iman Pak Peter dan semua saudara-saudaraku yang di agama Kristen itu bagaimana mungkin bisa mengubah iman, karena kita rela mati demi iman itu, rela mati demi Roh Kudus, demi Yesus Kristus. Apapun kita korbankan,
Tetapi mungkin begitulah iblis mengadu domba kita semua. Hawa nafsu, pikiran, jalan pikiran yang tertutup, jalan yang lurus menuju Allah itu tertutup. Sehingga kita terputus sebenarnya dari Allah. Dan asal saudara tahu semuanya, iblis tertawa puas, melampiaskan api cemburu dan dendam membara. Jadi saya kuatkan hati untuk tetap menyampaikan bahwa Rohul Kudus, Nur Muhammad itu ibarat ibu, dalam bahasa Inggris mother. Mother, ibu, ibunda, mami. Itu merujuk pada satu sosok yang penuh cinta kasih, penuh sayang, yang melahirkan. Kata-katanya berbeda. Mother, ibu, ibunda, mami, umi. Sebutannya sama, tetapi seluruh penduduk bumi melihatnya ke sosok yang sama, seorang yang mulia. Tetapi kenapa ruh penempurnya tiupan? Disebut namanya Rohul Kudus, disebut namanya Nur Muhammad. Dan itu seolah-olah benda yang berbeda, wujud yang berbeda, hal yang berbeda, zat yang berbeda. Begitulah faktanya Pak Peter. Saya melihat bagaimana di video-video panjenengan yang bertemu dengan malaikat puasa 6 bulan dan sebagainya, bagaimana malaikat itu menyampaikan di pengungsian itu ada 4 lari, hilang, lenyap, terbang. Insya Allah kalau kita bertemu, saya akan sampaikan artian maksudnya menurut sudut pandang Allah. Jadi kalau misalkan yang dicari itu, yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harapkan Satrio Piningit itu ada yang lain, mungkin bisa kita menunggu. Tetapi yang ada ini sekarang hanya Juan Siregar, yang memang oleh banyak anak-anak bangsa menggambarkan semua tentang Satrio Piningit itu plek sama dengan perjalanan hidup saya, ilmu dan segala-galanya sama dengan saya. Mungkin memang yang dinanti-nanti oleh Pak Peter dan semua umat Kristiani, Katolik, Advent semuanya, kegerakan akhir zaman itu mungkin sama dengan yang saya tulis, yang saya sampaikan di video-video. Mungkin saja Satrio Piningit yang dimaksud itu adalah orang yang sama dengan Juan Siregar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menyentuh hati nurani kita semua, anak-anak bangsa, putra-putri Ibu Pertiwi. Semata-mata kelak barangkali Allah ingin menghimpun kita berada dalam satu agama, agamanya, agama Allah, dinillah, agar kita semuanya bisa kembali kepadanya. Dan di dunia kita bisa bersinergi gotong royong mewujudkan Indonesia pusat ilmu dan peradaban suci, negara yang bagai surga. Tuhan memberkati. Jayalah Indonesia kita.